di geruan. Bapak-bapak perhatian, penting ieu pangajian, pek gera-gera datangan, sabab eta kawajiban. Ngajawab di mana teh panumung datang ke Kalijaga mah, aing ge geus di bejaan. Penting ieu pangajian, tapi moal ngadatangan, mun si tatang mamatahan susah. Nami abdi teh tatang. Da hese ka pengajian mah disamper ka pangaosan. Ibu jadi backing vokalnya punya. Ya, bantuan abdi keur batuk. Disamper ka pangaosan, alasan nyeri sam. Teu cara kana hib. Jauh ge asruk. Oh, ibu. Komo lamun aya wayang, peting-peting ge diteang, masjid musolah coreng, tiluan ge ujung tiha. Seba ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Siti Khadijah dan juga oleh sang paman Abu Thalib. Disitulah di malam hari malaikat Jibril mengajak Nabi dalam perjalanan suci kekuasaan Sang Ilahi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra itulah namanya. Dan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak banyak rahmatan hidayahnya, bisa kita masih berikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam satu acara dan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Almarhum Bapak Tata Surya, yang saya hormati Bapak Ketua PKM Kalijaga, yang saya hormati Bapak Ustaz Asep Ahmad yang sudah hadir, yang saya hormati Bapak Indraman TPI Al-Huda yang sudah hadir di Masjid Kalijaga. Mudah-mudahan kita di apa-apa yang disampaikan Bapak Ustaz kita kerjakan bersama. Alhamdulillah cuacanya juga mendukung. Jadi apa-apa Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri datang ke Masjid Kalijaga, mudah-mudahan jadi ladang ibadah kita semuanya. Apa-apa nanti kita memperingati surat Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan nanti kita untuk contoh untuk kedepannya kehidupan kita di dunia ini, termasuk kita nanti kalau sudah meninggalkan. Itu dari saya. Mudah-mudahan terima kasih untuk dosennya panitia yang sudah bisa siang malam siapkan, terus majelis taklim sudah menyiapkan juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sambutan dari Bapak Ketua IBS telah menyampaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke acara pokok yaitu tausiah. Yang akan memberikan tausiah adalah Kiai Haji Tatang Sofyan SHG. Sebelum saya melaksanakan amanah dari keluarga besar PKM Kalijaga, ini masjidnya besar ya, masjidnya besar. Jadi meli bawang ti Karawang di imah mah aya muncang hariwang abdi hariwang jamaah meuni coreng cang. Ibu-ibu yang di luar bisa masuk nggak Bu? Jadi Bapak maaf Pak agak dekat ke sini Pak ya, biar nyaman ya. Ibu-ibu coba Bu yang di itu Bu di kesini nih, diisi bisa Bu masuk ya Bu ya. Di dalam kitab Tanqihul Qaul ya, yang paling dekat narasumber itu barokahnya itu utuh Bu. Jadi ibu-ibu anu engke neuteub ka narasumber ka ustad eta anu pangageungna barokah, matak bapak ibu tetep ustad teh nya sok da moal era. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, nu ngajarawab salam sing bahagia. Daun salam, daun saladah, nu ngajarawab salam ibu bapak sing enggal angkat ka Mekah.
Ini apresiasi dulu nih Masjid Kalijaga. Saya baru dengar Kalijaga, biasanya kan Lugatul Arabi ya. Ini Kalijaga ya. Jalan-jalan ke Banjaran beli kemeja warna jamur. Kita doakan Kalijaga semakin makmur. Amin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Keluarga Masjid Kalijaga, yang saya hormati yang punya daerah Pak RW ya, mudah-mudahan sing satrasna sehat Pak ya. Yang saya hormati dari MUI-nya ada MUI ayat ya. Dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah keluarga besar Masjid Kalijaga. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama ibu, bapak, melangkah dari rumahnya masing-masing memenuhi undangan ini. Saya mau nanya dulu, ibu, bapak ikhlas? Ikhlas ya. Kenapa Ustadz nanya ikhlas atau tidaknya? Karena insya Allah ibu bapak kalau ikhlas, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, insya Allah kelak kita semua akan dimudahkan jalan ke surga. Kalau ikhlas ya. Emang Ustadz ada yang berangkat ke pengajian tapi enggak ikhlas. Ya gimana tadi ibu berangkat bareng ke sini ngarabringnya ngobrol pasti. Ibu gini ngaji daripada di imah loba nu nagih. Ikhlas tuh Pak ya Pak. Oh iya mah ngaji teh nyingkahan nu nagih ya. Pak Jana tadi mau ngaji gini bapak ayah. Oh daripada di imah yang harapan eta aduh cerewetna mending init. Nah, luruskan niatnya dulu ya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Allah Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang telah taat dan patuh akan ajarannya, menancapkan panji keislaman di persada bumi ini. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ya yang hadir pada malam ini ataupun yang mendengarkan di rumahnya masing-masing kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Ibu, bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita akan memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bahan-bahannya sudah diberikan, tadi saya dengarkan dari yang sambutan, dan yang paling utama itu tuh tadi dari putra-putri ibu. Ibu bangga gaduh murang kali tadi. Hebatnya puisina ya Allah. Ngaguluyur hafalan anak kuat eta budaknya.
abdi dina hate barudakna model kieu kono komo indung bapa. Nah gitu dina hate gitu. Alhamdulillah ya. Nah, terus tadi saya dengar temanya apa itu malam ini teh? Soalnya nggak ada yang ngirim tema ke saya. Temanya teh naon itu tadi sebatkeun kudu sambutan teh, Pak? Hah? Da upami teh lepat mah kieu ka kupingna teh ujung-ujungna teh lebih baik cenah gitu nya. Pokona mah lebih baik we gitu. Ya. Hijrah menjadi lebih baik. Apa? Hijrah menjadi lebih baik. Wah, hijrah menjadi lebih baik. Jadi, ini maaf nih, ada pesan yang sangat kuat sekali. Ya, beres pengajian ibu bapak siap berubah ke yang lebih baik. Jadi nanti sebulan atau gimana ya, sebulan 2 bulan saya ketemu lagi nih dengan Pak Cepi. Mudah-mudahan obrolannya memuaskan kedua belah pihak ya. Ustad, waktu itu Ustad ngaji di Kalijaga ya, kumaha gitu Pak Cepi. Wih, aya perubahanana Ustad, eta we pengajian pinuh tapi kasih sisi tengah nama. Ya mudah-mudahan ya, jadi peningkatan lah. Soalnya kata Nabi gini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Man barang siapa kana yang terbukti yaumuhu hari ini khairan lebih baik min amsihi dari hari kemarin, fahuwa robihun. Orang itu beruntung. Ya. Jadi kamari mah ngedul, ayeuna getol, robihun. Ya, sebelum ada peringatan Isra Mi'raj mah hese pisan ka masjid teh nya. Ayeuna mah geus Isra Mi'raj, adan oge ditungguan, Pak. Ya. Alhamdulillah di demo moal aya nya banyak. Di tempat yang lain mah masjid ngejegir segitu badagna, ngaliwat teh, Pak. Dalamun masjid bisa nyarita mah sinang heula atuh sakedap ka dieu. Henteu noyod, pelebah maot hayang dihareup anjir uyuhan teh era ih. Aya nu kitu di dieu. Atuh ayanya alhamdulillah daya mah ya. Da apapun tadi mah kanyaah ti nu hirup, Pak. Ya, sanajan manehna keur hirupna tara ka masjid, keukeuh dina nalika salat jenazah mah dipayun. Sugan aya pengumuman, punten kumargi nuju jumeneng tara ka masjid, kumaha upami layonna urang kapenggarkeun. Teu aya. Ieu mah kanyaah ti nu hirup. Ya. Nah, jadi makanya maaf ini. Mudah-mudahan semangat Isra Mi'raj itu merubah ya segalanya ke arah yang lebih baik. Kalau boleh saya katakan ini kompleknya begitu padat di sini ya. Tapi yang hadir seperti ini, yuk kita berbaik sangka ya, berbaik sangka. Bukan mereka tidak ikut ngaji, tetapi mereka juga mendengar ya, dugi keluar ya, Pak. Ya, mereka juga mendengarkan di luar, di rumah. Cuman yang mau saya tanyakan, maaf, derajat yang mendengarkan di rumah dengan yang hadir di Kalijaga beda nggak? Beda. Yang hadir di Kalijaga mah sudah melalui proses pengorbanan dan perjuangan. Betul. Pengorbanan naon. Maaf ya Bu ya. Ibu kalau nggak ada pengajian jam-jam seperti ini di rumah lagi apa Bu? Maaf. Ini tadi tatapannya lurus ke saya, tapi hatinya aing katinggalin saya episode. Enggak, engke mah kumaha ngalanjutkeunana nya. Itu pengorbanan demi memperingati Isra Mi'raj semuanya ditinggalkan. Itu pengorbanan, Pak. Ai perjuanganana naon perjuangan? Melangkah dari rumah sampai ke tempat ini. Tidak semuanya bisa. Dari tadi juga punten ya Bu ya. Dari tadi saya dengar maaf ya, dipublikasikan tuh. Ya, di Geroan
Bapak-bapak perhatian, penting ieu pangajian, pek gera-gera datangan, sabab eta kawajiban. Ngajawab di mana teh Pak numpung datang ke Kalijaga mah? Aing ge geus di bejaan. Penting ieu pangajian, tapi moal ngadatangan, mun si tatang mamatahan susah. Nami abdi teh tatang ya. Bisi di dia lamun teh mah ayeuna maaf. Ada ustaz yang sudah terbiasa di sini. Maaf ya, kadang-kadang dari rumah begitu semangat, lihat dina jendela balik kanan, balik deui. Kumaha Kang balik deui? Sugan teh saha euy. Nu rek ngomongna. Nah kitu si Kukut. Ya. Ieu nu teu apal makom ngaji teh model kitu, Pak. Ya. Da hese ka pengajian mah disamper ka pangaosan. Ibu jadi backing vokalnya bunyi. Ya, bantuan abdi keur batuk. Disamper ka pangaosan, alasan nyeri sam. Teu cara kana hib. Jauh ge asruk. Oh, ibu. Komo lamun aya wayang, peting-peting ge diteang, masjid musolah coreng, tiluan ge ujung tiha. Ese Pak ya. Di perumahan real estate Pak, masjidna megah eta, bada duhur itu masih ingat. Dipanggil tuh sama ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai terlupakan, sebab itu kewajiban. Ibu ngajawab di rumah, malah mempengaruhi itu ke yang lainnya. Buat apa pergi ngaji? Karena saya lagi nyuci kolor suami. Semalam ngompol 2 kali. Susah ya. Makanya ini alhamdulillah ibu bapak bisa hadir bareng-bareng ya di Masjid Kalijaga. Mudah-mudahan dengan wasilah seperti ini kita semua disehatkan. Ya, semua solusi yang sampai saat ini belum terbuka Allah bukakan. Ya. Maaf. Jalan rezeki ibu dan bapak saat ini dirasakan begitu susah. Selesai pengajian ini Allah mudahkan. Ya. Ya alhamdulillah. Nah, sekarang kita mengupas tentang semangat Isra Mi'raj. Tadi ada kalimat ayatnya kan, Subhanalladzi asra. Itu diawali dengan kalimat pensucian, tasbih, subhanallah. Kenapa? Kalau sesuatu yang diawali oleh tasbih itu di dalamnya saking dahsyatnya. Ya. Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba. Nah ini maaf ibu bapak, jadi perjalanan Isra Mi'raj ini real Pak, karena yang berangkat itu hamba. Ya, karena ada sebagian yang punya argumen bahwa Isra Mi'raj itu tatkala Rasul mimpi, hanya ruhnya saja. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan di abdun. Kalau sudah bicara abdun, itu lengkap satu paket jasad dan ruh. Pak upami iya aya jasad, ruhna teu aya, naon namina Pak?
Mayit. Ayeuna mayitna eueuh, ruhna aya naon? Ririwah eta mah. Ya. Ini mah lengkap Pak ke sana. Dan tolong kalau kita berbicara masalah diisrokan dan dimi'rajkan Nabi, jangan disikapi oleh akal, moal kawadahan. Ya, tapi harus disikapi oleh iman. Maaf ya. Kenapa? Bayangkan Pak, itu bi'abdihi lailan, perjalanan diisrokan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad itu di malam hari. Di malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan tolong di saat itu Pak, perjalanannya waktu zaman onta, berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi PP berapa tuh? 2 bulan. Ya, belum peristiwa sidra itu mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Ya, ini baru vertikalnya saja. Ya, baru ini nih yang berjalannya ini. Ya. Itu maaf terlaksana hanya 1/3 malam. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha, di sana hanya terjadi 1/3 malam. Ibu bapak, sebelum saya lanjutkan, percaya nggak dengan peristiwa ini? 1/3 malam Pak ini. Kalau saya ditanya, maaf, kurang dari 1/3 malam juga saya malah lebih percaya. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maunya Allah, ya. Kalau Allah yang mau, jangankan 1/3. Ibu bapak masih dengar nggak bagaimana kisahnya perpindahan kursi singgasana Ratu Balkis ke kerajaan Sulaiman? Itu berapa lama tuh prosesnya? Ditawarkan oleh Nabi Sulaiman. Ada di sana itu yang memberikan komentar, sebelum Anda berdiri, kursi sudah ada di hadapan Anda. Kata Nabi Sulaiman, lila teuing euy. Ayatnya nurada cepat gitu. Nah, itu ada yang menunjuk ini, ahlul ilmi, ahli ilmu. Sebelum Anda berkedip, kursi singgasana Ratu Balkis sudah ada di hadapan Anda. Weh, hebatnya. Satu tuh. Percaya nggak Bu? Pak yang hidup tahun 74 masih ingat nggak dulu tuh? Kita kalau nonton ke tetangga, nonton, ngiring nonton gitu kan, baheula nya hitam putih. Itu dulu ada film yang ini Pak, dulu ya film itu teh apa tuh yang kalau ada mau teh tek tek toyu gitu ya. Jin, jin, ya, jin ini keinginannya itu satu kedipan Pak. Sudah, itu manusia biasa, ya, dan belum tentu keislamannya dipertanggungjawabkan itu, ya. Makanya maaf nih, jangan disikapi oleh akal, mual kawadahan. Ya, saya diundang ceramah ke Jambi, ke Bengkulu, bukan Jambi, ke Bengkulu. Ustaz, ini ada 2 tiket Garuda, ya, berangkat ya. Saya berangkat jam 7 dari sini, jam 9 sudah manggung di sana. Ya, waktu manggung saya iseng, tangan saya masuk ke jas. Itu tahu-taunya itu naon ya, kakarayapan Pak. Si orang eta budak nu leutik dengan usapnya gitu tuh. Kalau luar suguna teh dicet gimana teh dicet, Pak. Kumang itu anu jalan teh katanya. Nya. Sengaja saya tidak buang Pak, saya masukin lagi. Kenapa? Ada satu harapan dalam hati saya, mudah-mudahan engke kabawa di ka Bandung, manehna bakal ngadongeng ka babaturanna uing beauty Bengkulu. Ini nu diajak ngobrolna, keke kumaha? Maneh kumaha bieu? Aing ti Bengkulu. Wah, pan maneh ngarayap kitu. Jam sore ini jam 7. Ayeuna jam 2 geus di Bandung deui. Nya, aing teh asup akal sabab aing milu Pak Haji Tatang. Tuh kan? Makanya maaf, dalam perjalanan diisrokan dan dimi'rajkan, ini bukan kehendak Nabi. Nabi mah tampi beres.
Kenapa? Tadi kan anak-anak sudah menyampaikan bahwa Isra Mi'raj ini adalah traveling, hiburan dari Allah buat Nabi. Kenapa harus dihibur? Maaf, di tahun itu amal huzni, penuh dengan kesedihan. Yang pertama, Rasulullah ditinggalkan oleh istri yang tercintanya, Pak, Siti Khadijah. Nggak berapa lama ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Dalam kesedihan, maka Allah menghibur dengan perjalanan rihlah muqaddasah, perjalanan yang suci. Ya ini, ya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjut ke Sidratul Muntaha. Nah, ini dalam perjalanan ini ada beberapa hal yang bisa menjadikan hikmah dan pelajaran bagi kita. Ya. Sebelum Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan, itu jarang disampaikan oleh para penceramah, kadang-kadang terlupakan. Itu ada peristiwa fastakhraja qalbahu. Hati Rasul dikeluarkan. Ya. Terus apa? Faghsalahu salasa maratin. Itu dicuci terulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Apakah hati Rasul kotor? Enggak, dimaksum. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil apa? Dikala kita akan melaksanakan aktivitas yang mengharapkan ridho Allah, awali dengan bersih hati. Ya, kan Rasul dalam perjalanan Isra Mi'raj ujung-ujungnya menghadap siapa? Allah. Hadap ini nih, bersihkan hati. Ya, jadi Bapak Ibu mau sholat, saking apiknya orang tua dulu ya, saking apiknya ini hatinya ditempatkan benar-benar. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala. Wah, Bu, diluruskan dulu, ditempatkan dulu, itu. Bersihkan dulu, ya. Makanya maaf nih, melalui Isra Mi'raj, sebentar lagi ini Rajab. Tadi anak-anak tuh, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu yang saya nyentuh ke hati dari anak-anak tadi. Apa? Wa balighna Ramadan. Ya Rob, sampaikan usiaku ke bulan suci. Itu teh harapan kita semua. Kira-kira Bapak sampai nggak, Pak? Ibu, dugi mal, Bu? Da, aya nu katingali kecep nu moalila deui teh. Dan nu hiji eta mah tidak bisa diprediksi, Pak. Alhamdulillah, saya bisa ke sini. Maaf, 5 tahun ke belakang saya pernah di sini, tapi di masjid mana itu? Di Masjid Al-Amanah. 5 tahun tuh, Pak. Ya, saya dipanjangkan umur sampai sekarang ke sini lagi, tapi masjid yang berbeda itu ya, Kalijaga. Tapi maaf, apakah malam ini saya di Kalijaga terakhir? Wallahu, ya, mungkin saja besok Bapak Ibu saya menjadi bahan ceritaan, ya. Ternyangka Pak Haji datang, nu mana? Nu ceramah penting, kumaha kita maut. Ya, lamun bisa mah ulah saya heula imah contoh mah. Dan nu hiji eta mah teu apal, Pak. Ya. Makanya maaf, karena kita tidak paham memahami ini, tolong hati-hatilah dengan waktu, sisa waktu, ya. Apakah 1 detik lagi, 1 menit lagi, 1 jam. Bahkan kita punya cerita tuh, Ramadan tahun kemarin, walaupun waktu itu masih ada hangat-hangat COVID-19, maaf ya, padahal sudah mulai longgar pada waktu itu, ya. Ini kan ngobrol Bapak tuh dengan teman Bapak. Lain ningali maneh eta Ramadan ayeuna mun siga nu haroream ibadah teh. Oh nya benar. Ramadan ieu mah urang euy tadarus henteu, taraweh belang, tapi tingali Ramadan tahun hareup we. Siga nu rek tepi kana tahun hareup. Mulut kamari maot bae. Nya. Kita enggak paham. Ya. Makanya tolong tuh, kalau kita lihat surat Al-Munafikin, waduh itu Al-Munafikin merinding.
Orang yang selalu menangguh-nangguhkan waktu, ya, Kang, irarek ngaji deh. Kemana? Di kali jaga ngaji lah. Kayaknya insya Allah bulan hareup gitu kan ya, siga norek panjang gitu tah. Tahu-tahu datang itu yang menjemput kita, Pak. Siapa namanya itu? Malaikat Ijrail. Ya, saya pelajari berbagai referensi kitab, can aya nu nerangkeun Ijrail datang balik ke hasil. Itu yang saya ngeri. Ya. Itu nanti tuh diperjelas di dalam surat Al-Munafiqun tuh. Ya. Ijrail kalau sudah datang nggak bisa diajak kompromi, Bu. Sok nanti malam. Maaf ya, Bu ya, nanti malam ke Ibu. Assalamualaikum. Cek Ibu teh, siapa ya? Saya Ijrail. Kebog teh ingat tadi saya didongengkeun ku Haji datang. Aya naonnya Ijrail? Tos waktosna ngajemput Ibu. Ai cek Ibu teh, kieu Ijrail. Kumaha lamun geus meunang arisan? Hayangna. Hayangna, Pak, ya. Coba dalam surat Al-Munafiqun, orang yang mengulur-ngulur waktu, begitu Ijrail datang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, jangan kau matikan aku dulu, tangguhkan sejenak. Tuh, cuman sayang, ya sayang. Ya. Tanjakan kahoyong ibu jeung bapak didinya teu digugu, Pak. Di ayat yang berikutnya kan dijawab kan? Wala yuakhirullahu nafsan idza ja'ajaluha. Di mana ajal sudah datang, tidak bisa dipajukan, tidak bisa Apa tanjakan bapak waktu itu? Kenapa kau nawar? Pak Sodako, kini aku sadar akan bersedekah, gitu kan? Wa akum minas solihin, aku sekarang akan beramal soleh. Rek getol ngaji ayeuna mah. Tapi sayang, penyesalan itu sudah tiada guna. Pak, kalau lihat tafsir Jalalain coba lembaran awal, itu yang namanya Fir'aun tenggelam di Laut Merah, itu iman dulu, Pak. Tapi imannya nggak diterima. Begitu dirapatkan, itu kan laut dibelah ku Nabi Musa. Begitu dirapatkan, kekelebekan. Yang dikatakan Nabi Musa apa? Amantu birabbi Musa. Saat ini aku iman kepada Tuhannya Musa. Tapi sayang, kalimat iman itu sudah tiada guna. Mata kalau mencek bapak dia maki, ya tobat geus niati koro moal ditarima. Tah eta. Nya, matakna wa taubatan qoblal mau. Itu. Nah, maka dijawab pada ayat yang berikutnya nih. Ya, setelah wala yuakhirullahu nafsan idza jajaluha, moal bisa dipajukeun, moal bisa dipundurkeun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu tentang apa yang kita kerjakan semua. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Wa anfiqu, belanjakanlah sebahagian hartamu. Mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang Jadi ibu bapak kalau kita mau berinfak sebelum datang geus maut mau bisa naon-naon, Pak. Ya. Bu, kalau kita mau berbuat kebaikan dikala masih kemarin ibu-ibu datang ke kantor saya. Saya kebetulan saya ini BK, Badan Konsultasi Pranikah dan Pracerai, ya. Pranikah, pracerai biasa konsultasi lah. Ini ada ibu-ibu, Ustaz, saya mau curhat. Loh, curhat apa Ibu? Mungkin penyesalan ini sampai ke bawah mati, Pak. Loh, kenapa? Suami saya 1 bulan ke belakang sudah meninggal. Ya udah, sing sabar Ibu. Ya, tapi ada satu penyesalan yang mungkin akan ke bawah sampai mati. Kenapa? Waktu itu suami saya, ya dikira bukan permintaan terakhir, Ustaz. Ya, mah bikinin teh manis. Itu sakit tuh ngucapkeun. Eta istrina ngeun kieu we kana HP teh.
Maaf ya. Ya kalau di sini mah nggak ada ya Bu ya, di diamannya. Nggak ada ya. Ibu begitu udah beberapa jam dia sadar. Tadi suaminya minta itu. Begitu lari ke ruang tengah, maaf, suaminya masih dalam posisi duduk, Pak. Tapi sudah nggak ada. Wah, menyesal. Ya. Makanya saking menyesalnya Ustadz, abdi mah ayeuna upami nyeun teh manis teh sadrem. Jang naon, moal nu nginum. Ya. Makanya tolong ya Bu ya, saya ingatkan. Maaf. Apapun yang terjadi, kita harus ada kekhawatiran itu adalah peristiwa terakhir. Itu ya, makan kayak uih ngaos teh dia sing emotnya bunyi karena cariosan abdi upami teh mah engke caroga ibu nyuhun ke naon-naon bisi terakhir. Duh si bapak asa dipangmenangkeun. Nah itu ya, kembali lagi nih. Jadi maaf, ini pastakhraja qalbahu, bersihkan hati. Ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk ke Ramadan, hati kita sudah mulai bersih dari noda-noda yang akan menghapuskan pahala amal kita. Ya. Dan diawalinya dari sekarang, ya, bersihkan hati nih. Kalau misalkan nanti setelah pengajian ini ada yang masuk besok ya Pak ya, masuk lewat pintu Kalijaga ya. Maaf ya Pak ya, kan ngaji, ya mumpung aya waktu. Subhanallah, hidayah, subhanallah. Di dia duduknya jeung saya di dia hebat. Nah itu Pak, ya mengapresiasi. Ya mau orang baru bingung rek asup, Kang ngaji, mal hujan gitu, wah, balik deh nyeri hati. Kang suruh duduk nih Bu, suruh duduk. Ini ladang amal buat kita lah, ya. Kenapa ladang amal? Kalau kita sabar membimbing dia, Masya Allah, al-mahir bil Quran. Orang yang mahir baca Quran, tajwidnya bagus, mahrojnya tepat, itu pun nggak usah dibahas, memang begitu. Tapi yang harus dibahas mah ini, yang baru datang nih. Alladzi yaqra'ul Quran wa ya'tata'u fihi. Bacaannya terputus-putus. Wa huwa alisakun, berat ngucapkeunana. Rasul kepada orang seperti ini nggak pernah merendahkan. Apresiasinya apa? Lahu ajroni, bagi kau 2 pahala. Orang unggul nu teu sabaran mah Pak. Ya, dibere dulu orang digigireun model kieu, mulai eta. Wa minan mulai nguliat hatena. Wa minan nasi menilila ing Bandunganna. Teu datang deui Pak. Nyeri hati. Idholus surur fil qalbil mu'minin. Senangkan hati orang. Itu amal yang paling utama Pak. Ya, datu mulia atuh nyenangkeun nya. Kupingkeun kangnya wa minanna kalau Kang abdi teh tos 2 minggu di Kalijaga bade ngaos Quran, puntennya di komentar nya sok saya dengekeun. Wah Pak, eta ngaji perjuangan 15 menit Pak, kesang lu atlet. Shadaqallahul azim. Kang kumaha bacaan abdi? Asa ngeunah jempling euy. Wah. Tersinggung apa itu? Tersinggung. Coba kalau dikasih komentar, hebat akang mah sore minggu gabung pengajian 2 minggu, 2 minggu gabung pengajian, perubahanana ngesignifikan kieu, padahal anger Pak. Ya, tapi kita menghibur. Ada yang masuk ke sini, ibu kudu ditahan wae, kesel. Nah, mudah-mudahan beres Isra Mi'raj sound systemna sing digentos. Amin. Gitu. Ya. Amin itu, ya.
Pak, ada nini yang mau masuk? Mau masuk? Maaf, Bapak paham sekali. Wah, iya, imam biasa, gitu kan? Bisa nggak bersihkan hati? Ya, apalagi nanti memasuki Ramadan tuh, hati-hati. Begitu ada yang masuk dan memang itu biasa menjadi imam, luruskan. Ya, jangan sampai begitu mas. Wah, riweuh imam geus. Aing kamari bisul tapi kabucat ieu tah. Sampai maaf dari pintu ke tempat imam dituturkeun. Dituturkeun kunaon? Tah ku hate sok tarohan panjang geura tinggal itu. Sampai sudah takbiratul ihram, padahal ihram itu pagar Pak. Ihram itu mengharamkan segala aktivitas di luar sholat masuk. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram, semua aktivitas di luar nggak bisa masuk Pak. Seperti kita umroh, kalau kuda terbelit dengan kain ihram, maka terjadilah larangan-larangan, itu kan? Geus di pagaran ku ihram, anger hatena pabelit, sok panjang tinggal di aing. Waladhdallin, sok tarohan yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadnya cek aing oge. Panjang. Apalagi nanti ya Pak ya Ramadan, ieu mah diomongkeun nya. Ieu mah rek asup ka masjid, make jeung aya acara heula ningali jadwal teu ngarti abdi. Jadwal nanti disimpan di luar bagian saha mending balik aing mun aya kan begitu teh bakat aing ku mung imam eta teu dak terus terangnya abdi mah pang prihatin-prihatinna nasib imam di bulan suci Ramadan alus diomongkeun komo goreng ya ibu karumpul siang teh kumpul menjelang kasarnya imam peting ngalangkung mulai komentar tah imam ieu cocok abdi mah nah aku mah kitu Bu weh gancang ieu mah masjid batur can kala luar abdi geus dahar weh hebat makanya Pak, ju'ilal imam liyutama bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Imam takbir, ruku, sujud. Itu. Malah kemarin ada yang bertanya, Ustaz, di saya itu ada imam yang memaksakan. Kenapa gitu? Dia nggak mampu berdiri, pakai kursi. Terus gimana? Ju'ilal imam. Sadiakeun kursi jang makmum ke ditu. Dari ieu kabeh da imam na gediuk. Ya, makanya maaf, kalau tidak mampu berdiri sempurna jadi imam, ya tahu diri. Kenapa? Karena khawatir yang tadi ya, apa yang digerakkan, yang dilakukan oleh imam, kan makmum harus mengikuti. Tapi Ustaz abdi mah jeung imam eta teh aya masalah. Tong dibawa karena sholat Kang, silahkan itu mas sosial kemasyarakatan. Tapi dikala dia jadi makmum, ikuti imam. Mentang-mentang aya masalah, waladhdallin, mau dijawab aing masalah. Jawab masalah. Tapi maaf ya Pak ya. Salah satun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usim sibla. Ada 3 orang yang sholatnya ditolak. Sholatnya ditolak Pak. Capeknya ditakbir, ditutup ku salam, ngarep-ngarep ridho jeung pahala ti Allah. Ujung-ujungna teh naon-naonan Pak. Naon cek? Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Imam yang tidak disukai makmum. Eta Pak. Ya. Jadi lamun imam bapak tersep ka imam ieu gagal salatna, kumaha nasib makmum? Nasib makmum Pak rusak atuh sadayana. Ya. Makanya siapapun yang jadi imam senang-senangilah. Ya, jangan sampai terjadi imam anteng maca Quran, bapak anteng maca imam, tah ini cilaka.
Imam anteng Pak. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Makmum bapa anteng maca imam. Ya nyaho aing sapopoena. Kamari oge gapleh jeung aing. Aya nu kitu Pak? Alhamdulillah di dieu teh aya nyapanya. Gitu. Jadi pun aja siapapun yang jadi imam senang-senangilah. Ya. Jangan ada kebencian. Tapi maaf, imam juga harus tahu diri, jangan mancing-mancing makmum ambek. Ya. Idza shalla ahadukum binas, kalau sholat berjamaah fal yuhaffif, imam harus meringankan. Yuhaffif. Kenapa? Fa inna fihi madhaif, khawatir makmum yang di belakang kondisinya tidak sama. Mungkin ada yang lagi jadi asam urat, rematik, dibere imam nu anteng lila. Wah. Anggar sia wah perubahan. Aing mah moal miluan deui. Wah, terus. Ya yang ringan-ringan ya. Saya pernah sholat Pak di masjid transit di pinggir jalan. Wah, masjidnya megah, nggak usah disebut di mana. Cuman itu maghrib, waktu itu maghrib ya. Masjid transit di pinggir jalan sudah jelas jamaahnya itu para musafir, kan pejalan ya. Ulah lila-lila teuing. Ieu mau beres waladolin Ar-Rahman, Pak. Wah, eta. Nah, saya kebetulan waktu itu mau ngaji ke Pacet ya. Itu santri yang di bawah saya ngulibak we terus lah saya eta. Waduh, geus mulai teu nyaman geus. Waduh ya. Beres salam. Pan biasana ari geus beres salam mah intisal wiridan. Da ieu mah kuhul kita tadi tuh. Assalamualaikum. Goblok lila-lila tuh. Gila. Masya Allah. Wasyaqima naonnya? Khawatir ada yang sakit. Betul ya? Yang sakit, Pak, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya ibu bapak jangan heran kalau di bulan suci Ramadan agak cepat dipermudah tapi tidak mengurangi syarat rukun. Ya, bukan mentang-mentang ini diringankan tapi jadi rusak, bukan. Bukan seperti di YouTube itu korek antol mus. Wah, cengkat deui. Antong cengkat deui ting salat di mana eta tapi Ya lamun makmumnya muda-muda, imam ke bisa kaudag Kang, diudag ku aing. Wah. Tapi lamun aki-aki kumaha? Atuh aki-aki mah kade oge lempeng ieu ngirorot deui. Kira-kira lamun model kieu si aki amek teu? Amek. Bari nangtung deui teh podaran aing kieu teh. Jadi bukan mudah tapi rusak, bukan, ya. Agak dipermudah. Kenapa? Itu khawatir di belakang tuh. Apalagi minggu-minggu pertama, ya, belum adaptasi. Maaf, di minggu-minggu pertama, ruh Ramadan belum melekat dalam hatinya. Ya. Kan ibu emot kan itu di minggu-minggu pertama. Ya, ngabuburit 10 menit deui karena buka. Bari jeung naon ngecek kolak gitulah. Kieu kolak cau, da lamun bisa ngomong mah cau eta ngomong liur aing cerita tadi. Wah. Ngong teh adan, Pak. Sagala ieu masuk ke dia, masuk ke dia. Maaf. Berangkat ke masjid, mulai saya mah kius. Dan khawatir ada yang punya hajat, Pak. Ya, Bapak teh mau berangkat nih ke Kalijaga. Tahu-tahu ada orang yang mau masuk ke rumah Bapak. Loh, ayo kamu rek naon? Nya ieu mayar hutang teh. Ya saya geus bawa duitna 10 juta.
Saya karek kali jagala datar alila dedinya mah. Aidor teh imamna ngampleng. Wah, balik sih kana mah. Geus. Aing gagal deui. Malus. Ya. Ya. Yang ketiga wakabir. Kabir naon lansia. Khawatir lansia Pak, tos sarapu dipenggar. Ya. Nahan awak kenal geus aduh, geus rewel deui ka dieu. Rewel deh ka dieu. Eta katingali ku imam sugan merubah enggak, ceuk aing ulah milu, kalah ka milu. Wa idza sholla li nafsi, kecuali kalau sholat sendirian, fal yutawil masya'a, pek panjang sakarepna. Ya, bisi tangke Ramadan aya nu merapat ka DKM Kalijaga. Pak Haji, rupina abdi mah Ramadan ayeuna mau ngiring di Kalijaga. Nah, kumaha gitu? Imamna para ronok bacaanana lah gitu. Oh, ai dirinya ari abdi mah biasa rakaat kahiji Al-Baqarah, kadua Al-Imran, hebat. Pas diintip teh di imahna nya Pak, rakaat kahiji teh Al-Baqarah, Pak. Alif Lam Mim Allah. Ini hayang ngabebak teh. Ya. Jadi silakan kalau lagi sendirian sok nikmati, mumpung urang keur sorangan. Tapi dikala bawa orang lain, kita harus meraba kondisi kita dengan yang di belakang nggak sama. Gitu. Ya. Terus yang kedua yang ditolak sholatnya itu siapa? Itu buat ibu-ibu ini Bu. Wa mro'atun batat wa zawzuha 'alaiha syahidun. Seorang istri yang sudah tertidur dibangunkan suaminya susah. Ibu bobo teh payun, suaminya pulang kemalaman. Mah, cicing capek. Mah, iya duit. Gugah moal. Ibu semangat Isra Mi'raj itu ya Bu ya. Ciptakan suasana di rumah, yuk ke arah perubahan yang lebih baik. Salah satunya komunikasi dengan suami yang lebih baik lagi. Itu ya Bu ya. Tolong Bu. Di rumah tangga itu jangan terlalu kaku ya Bu ya. Ya. Ibu senang nggak dicandain sama suami Bu? Kurang sok aneh, lamun dia heureuyan ku batur meni atoh, palebah di heureuyan ku suaminya, maaf sekali. Ya, ibu di dapur, suami masuk, diciwit imit ibu. Harusnya ibu teh maaf memberikan ekspresi manja. Si papa gitu kan. Ya mah henteu, siga bolon heureuy teh. Jadi ayeuna teh kaku deui. Ciptakan suasana yang nyaman, Bu, ya. Pak, ke Ibu kasih apresiasi. Alhamdulillah, saya anak 7, ya. Di rumah tinggal berdua. Kenapa? Anak-anak saya udah semuanya keluar. Pada nih tinggal berdua. Saya ciptakan suasana ya sedemikian rupa, ya. Mih, mulai besok Mami nggak usah ke dapur Loh, kenapa gitu, Pak? Kasihan itu gula kalah manisnya sama Mami. Gogolepakan. Ya harus begitu. Ibu, Papa, kenapa malam ini bintang nggak turun, Sob? Loh, kenapa gitu mah? Nggak, tadinya kan mau turun, tapi kalah cahaya sama Papa. Gogolepakan. Harus ulah kaku gitu ya. Nah, itu ya Bu ya. Jadi maaf. Wa tuti'uka idza amarta. Apapun kita harus taat terhadap suami. Ibu ingat ya, ridho Allah itu ada pada suami. Bukan karena saya narasumber laki-laki. Ya, kadang-kadang kalau saya berangkat membawa rombongan umroh, saya nanya, Bu, Ibu, kalau nggak salah waktu bulan-bulan kemarin berangkat, oh ya Ustadz, ini yang keempat kalinya. Wih, hebat. Bulak-balik umroh. Maaf ya,
Cari apa ibu teh? Ridho Allah. Ibu, ridho Allah aya di rumah tuh. Ya, kalau umroh cukup sekali. Ridho Allah mah aya di rumah tuh, suami ibu. Ziarah Wali Songo. Teu puas tambahan 2 jadi 11 wali. Nah. Lain teu meunang, tetap ridho Allah itu ada pada suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki keur parusing, omat ibu ulah rung sing, angguran bukakeun samping, asongkeun bujur jeung meh teu kaku. Ya. Udah sekarang nih, ibu itu aneh mencari ridho Allah. Itu ridho Allah ada di rumah. Lagi nonton TV tuh ridho Allah. Ibu ngalangkung di payunan ridho Allah. Eta dasarna kana cucungikna wer. Sugan menta hampura. Aya nu kitu di dia. Suami selonjoran kaki di depan TV, capek aktivitas seharian. Ya, bisa nggak ibu kata-kata yang lebih cantik? Pak, punten, dilipat sampai anak-anak. Hebat. Pani mantep bari ngaliwat teh. Dilepan suku teh. Aduh. Yang ketiga yang ditolak salat tadana wa akhwani mutasarimani, 2 orang yang saling berdiam diri, pabetem-betem. Ya, maaf Pak. Pak cecing-cecing. Ya di lemur batur oge nya, hirup sa masjid, ustad jeung ustad pabetem-betem aya. Jalo dia mah aya. Ieu mah nyaritakeun batur. Ya. Kiai jeung kiai mung pangi. Di rumah tangga ada istri dengan penuh dengan bangga. Ustad, upami milarian istri anu pangkiatna sigana abdi da. Loh, kenapa ibu gitu? Abdi mah geus 12 dinten tepatanya jeung salaki. We muni bangga. Bu, yang namanya rumah tangga, maaf ya, yang namanya rumah tangga pasti sama lah. Ya, saya juga pernah didiamkan sama istri, tapi saya nggak berlama-lama. Istri saya di dapur, saya masuk dapur, lompat ke ruang tengah. Cek saya tadi udah. Tapi untungnya nggak lari ke tetangga. Kalau lari ke tetangga kan itu menebar aib, cerita aib. Patutnya masuknya ke kamar. Ya, saya kejar masuk ke kamar. Kedengaran sekali itu sholatnya, saya buka, Istri saya kan tukang ngaji, alhamdulillah ngaji, dibukaan kabehan. Nges beres dibukaan, selotnya dibuka, cokdek naon. Udah bisa amat, selesai. Ustaz, cina istri saya maanger, pengaruh, efek. Cari jalan yang lain lah tuh, Pak. Digedoran, buka, anger. Bapak keluarkan dompet, 2 lembar yang merah, nih, bayin kita tadi. Itu jadi ya, Ibu, Bapak, masyarakat muslimin, rahimakumullah. Kalau kita ambil hikmah dari perjalanan di Isra dan di Mi'raj, ini baru awal tuh. Apa tadi? Pastahroja kalau bersihkan hati. Itu aja dulu, bersihkan hati. Bersihkan hati apa? Antah padorok sawamawa'a. Bersihkan pikiran kita dari hal-hal yang kotor. Ulah gaduh awan sang itu antah pada rasa wa mawa. Pelihara isi kepala kita ini, biarkan positif ulah negatif baik.
tetangga meuli termos udah anu kesang bobolokot. Nulu cuma tetangga kuria tuh bisa sare mikiran semedeng ke situ. Naonan ai maneh. Cok arah anehnya. Pak, yang menghapus pahala amal salah satunya al-istiqalu bi uyubil khalqi. Orang yang selalu sibuk dengan urusan orang lain, khususnya sibuk dengan kekurangan aib. Maaf, saking sibuknya ngoreksi aib kekurangan orang lain, kekurangan yang ada pada dirinya sendiri tak kunjung ketemu. Asal kau bener nah, Pak, kalau kita nonton sepak bola nih, maaf, yang pinter yang nonton yang main. Nonton, ya itu bola dibawa dari sayap kanan kan, bapak tahan napas, molotov, melebah gawang asup, belebu kuduna mengkol. Kira bapak latihan Jadi paling enaknya ngomentari orang itu seperti itu, Pak. Jadi maaf nih, yang baca dengan yang mendengarkan, pinter mana? Yang mendengarkan. Maaf. Ya, di samping ada yang baca Quran, komentar, asa teu pas pajang panopnya. Asa teu kena makhrajna. Padahal mun manehna maca sarua bala. Ya. Aya imam dikoreksi. Maaf, ya. Bagus mengkoreksi imam, tapi tolong jangan dibicarakan di belakang dia. Ya, yang bagusnya gimana? Tabayun. Ya, masalah nerima ataupun tidak, ana balik. Saya menyampaikan wallahu yuhdi nurut dan tidaknya Allah. Itu. Makanya tolong Pak, saya kadang-kadang belajar di luar, ya, nggak usah di pengajian, di pesantren, di luar juga banyak ya pelajaran bagi kita. Adzan maghrib, Pak. Adzan maghrib. Harusnya imam yang biasa itu begitu beres adzan, kalau sebelum beres adzan harusnya sudah ada di masjid, Pak. Ya, ini enggak kan? Beres adzan, lu sholat sunat, lu stek bareres, imam yang biasa belum datang. Kita jamaah kan biasa di sema. Allahumma sholli. Dah harus dilat ya. Jadi mulai emosi. Allahumma sholli. Saking lamanya, akhirnya berdiri koma. Koma kan? Karena lama. Majulah anak muda. Ya, Pak. Anak muda itu tahfidz, Pak. Jebolan Baitur Rasyid itu. Pak. Begitu maju, imam yang biasa eta sepuh teh. Noel katukan. Maneh can lahir apa harus aya? Pak, ye nu somong ieu ku Allah dibuktoskeun segala rupi Pak. Masya Allah. Anjeunna jadi imam, naon ilmu nutos aya itu ku Allah ditutup. Ya, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim makmun waladhdallin. Nah, kesaning Allah itu Pak, naon cik? Merek pelajaran kanu sombong. Ya. Makanya hati-hati, jangan mudah mengoreksi orang lain. Ya, mungkin yang dikoreksi itu lebih, maaf, diri kita mungkin yang lebih mudah. Itu al-istighalu bi uyubil. Nah, Pak, ini dipercepat aja, begitu sudah dibersihkan hatinya, siap Rasul berangkat. Yang pertama transit di mana? Di Madinah. Yang nanti kelak, kan ini Isra Mi'raj itu di usia Rasul 51 tahun, Pak. Ya. Itu 10 kenabian. Jadi 2 tahun kemudian, maaf, itu terjadilah hijrah ke Madinah. Nah, waktu perjalanan Isra ini sudah diprediksi. Transit yang pertama di Madinah, terus yang keduanya di Madyan, yang ketiganya di Bukit Tursina,
yang keempatnya di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Nah, dari Bethlehem ke Baitul Muqaddas ini di Masjidil Aqsa, di sanalah ini peristiwa yang Allah tampakkan atas kebesarannya. Salah satunya apa? Itu dalam perjalanan itu Pak, Rasul diperlihatkan makhluk Allah yang sangat menakutkan, mencerah. Nabi Muhammad bertanya, Jibril, ini siapa sebenarnya? Ini makhluk Allah, namanya Ibrit. Ya. Apakah engkau mau diberi aku kalimat sehingga bila mana dibacakan kalimat itu tersungkurlah Ibrit? Maka diberikan oleh malaikat Jibril kalimat yang sering bapak-bapak ibu-ibu tuh bacakan, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma. Ya, begitu dibaca pun kata tersungkur Pak Jibril, labu sabab memacana Kanjeng Nabi. Lamun kurang kata Ibrit melok, a'udzu bikalimatillahi beuki mencerok. Salah doa, salah manoa. Namun cek dia hikmah di balik ini. Maaf, segala sesuatu yang akan kita lakukan karena mengharap ridho Allah pasti diawali dengan hal-hal yang seperti ini Pak. Ada halangan dan rintangan. Maafnya, al jannatu hufatil makarim, jalan di surga mah halang naloba. Tadi oke Bapak jadi boleh angkat chattingan heula nya. Bu, nanti berangkat ke masjid sigana mah hujan. Ya. Padahal hujan mah. Ya. Kenapa? Al jannatu hufatil makar. Wa naru hufat bisyahawat. Beda jalan anu ujung-ujungna pi neraka bisyahawat, selalu didorong dengan hawa nafsu. Itu. Terus, maaf, diteruskan ya. Setelah melewati itu, maaf Pak, Rasul diperlihatkan satu kaum yang nanam padi, hari itu ditanam, hari itu bisa dirasakan. Hebat. Rasul bertanya, man haula ya Jibril, ini perumpamaan apa lagi Jibril? Dijawab, haula il mujahiduna fisabilillah tudha'afu lahumul hasanah bisab'in atirin ma anfaqum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Ini perumpamaan umat engkau yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan tudha'afu lahumul hasanah, dilipat gandakan pahalanya bisa bimi'atin sampai 700 kali lipat. Man anfaqu min syai', apapun yang telah dikeluarkan di jalan Allah, bahwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya. Maaf ya, ini acara ini, maaf, bukan tanpa dana itu, ya, maaf, panitia ada konsumsi, cuman ada sedikit masukan ya Bu, kalau ngaji dikasih konsumsi ini, tolong sebagai rasa syukur harusnya dinikmati saat itu. Nggak apa-apa tatapan ke saya ini, apa daripada dibawa pulang, ya dinikmati itu. Ini bukan tanpa dana, maaf, konsumsi dana, maaf ya, publikasi dana, haji datang lemah. Ya, ini semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan ibu dan bapak terselenggaranya acara ini, bahwa yuhliku, Allah akan menggantikan. Yakin Pak, ini buah Isra Miraj ya. Yakin nggak Pak? 1 diganti 700. Ini nggak cukup, waktunya dibahas. Bapak nanti pulang buka Al-Baqarah 261. Ya, 1 Allah ganti 7. Yakin Pak? Dan nus Isra Mirajnya, nus Isra Miraj bisi kiamat ke Jumat hareup panis ngaji aya kencengan liwat dina saku bapak teh 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 nu mana nu diasupkeun geus ngaji. Hah? 2.000. Saya sedih sebenarnya mendengar 2.000 teh ya. Saya kan pengajian penuh ibu-ibu, sana aja ke ibu majelis taklimnya, Bu,
nggak ada absensinya, nggak usah Ustaz. Loh, kenapa bisa begitu? Dan nanti juga ketahuan jumlahnya berapanya. Kapan? Nanti aja hitung bareng-bareng. Kalau 50.000, berarti ada 100 orang. Oh, kenapa? Dari dia mah istiqomah 2.000-an. Sedih yang ada yang ya. Pak, maaf ya, kalau kita sudah terbiasa yakin dengan firman Allah ini, Masya Allah, tidak akan kita dapat itu hanya untuk renovasi masjid, Pak. Mendirikan dulu. Malu tuh Pak, isin tinggal itu. Saya selaku pengurus FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, nanyakan meranehna, bisa kenapa kok di sana cari dananya seperti itu? Dari orang mau kia, ya ini nu di jalan ini nu make intan makan kia, ya kepada pejalan kaki dan pengendara roda 4, pengendara roda 2 yang telah menginfakkan sebagian hartanya, selamat di perjalanan. Dan yang tidak infak cilaka. Bu pakai ala-ala yuk, hebatnya datang ke Alfamart hebat, turun ke Pak Haji lintu. Mana-mana dia nantungkan drum, mana-mana penggalangan dana Pak Haji nyerahkan bisa, dah sisikan. Wah digarotong ke barudak remaja, mesti dikasih sikut. Sabaraha kurangnya dana teh 200 juta dari Pak Haji. Bening gede kayaknya, ini tengah nih. Bilang deh. Nah gitu ya Pak ya. Jadi yuk dengan Isra Mi'raj bangkitkan lagi semangat berinfak. Yakin apa yang telah kita keluarkan Allah akan ganti. Ya. Dan maaf, setelah melihat pemandangan ini, Rasul melihat seseorang yang tengah memukul-mukul kepala sampai bercucuran darah. Bertanya lagi, man haula ya Jibril? Jibril ini perumpamaan apa lagi? Alladzi tatasaqalu ru'usum anis sholatil maktubah. Ini adalah umatmu yang semasa hidupnya berat melaksanakan sholat. Berat Pak, lain dengan laksanakan berat. Anu sok nyarekan kan wadan teh geuningan. Kan wadan begitu beres, assalamualaikum. Allahu akbar. Eta saha nu adan cikeneh aing salat geus adan deui. Heuh tuh lohor setengah tilu kan. Salam adan jalan salat. Berat gitu tah ngaji bagi-bagi. Tak itu cegah Ibu Bapak, mudah-mudahan sekali deui semangat Isra Mi'raj bisa merubah kepada kita semua. Akhlaknya semakin mulia, ya, semangat berjamaahnya semakin istiqomah, ya, dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala bi rasulillah ya ajma'in. Ibu bapak bareng-bareng ya. Allahumma ansurna Allahumma ansurna innaka khairun nasirin waftah lana wa innaka khairul fatihin waghfir lana wa innaka khairul ghafirin warhamna wa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu serta hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Batak Sudya. Mari kita duduk bersama-sama acara pengajian ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, mulai habis. Kau usah habis. Potong. Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak RW 1, ternyata Ketua Forum RW Kelurahan Tamargirun. Apa yang mau disampaikan Pak RW? Alhamdulillah, terima kasih dengan adanya TV Al-Huda sudah meliput acara kegiatan Isra Mi'raj Masjid Kalijaga RW 01 Antapa Kidul. Mudah-mudahan sehat, barokah. Amin. Terima kasih. Halo Pak RW. Mengak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dah Pak RW? Mana. Bila mau lagi yang montir di bumi itu juga ada pesan mobil. Ada pas pengen berangkat pisang, salam rem. Ya montir menuju tidak mah. Oke, ini pagi kamu di mobil Iya, mana Pak? Oh iya, sok. Fotonya sama dokumen.